Tiga cara untuk meraih sukses sebelum usia 30 tahun. Baik teman-teman semua, cara itu banyak. Tetapi kesempatan ini saya akan bahas hanya 3 cara saja. 3 cara yang menurut saya simple, tapi ketika itu Anda fokus, Anda betul-betul komitmen, Anda lakukan betul, ya itu pasti bisa terwujud. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, yang pertama, cara pertama bagaimana Anda bisa mencapai sukses sebelum usia 30 tahun. Yang pertama adalah tentukan goals Anda. Goals itu apa? Tujuan. Tujuan itu apa? Tujuan itu mimpi, cita-cita, harapan. Silakan Anda siapkan mimpi Anda, cita-cita Anda, harapan Anda, atau apa, seperti apa, kondisi kehidupan seperti apa, keadaan ekonomi seperti apa yang ingin Anda capai, yang ingin Anda tuju. Begitu. Nah, sebagai contoh, saya dulu nggak ribet-ribet sih ya. Kalau saya dulu emang agak general banget, agak umum gitu. Jadi waktu saya masih SMA, terutama makin mengerucut saat menjelang menjelang kuliah, itu pikiran saya cuma satu hal: saya harus bisa lebih sukses, lebih kaya dari orang tua saya. Itu aja, sesimpel itu dulu saya cita-citanya. Karena begini teman-teman, pikiran saya dulu waktu saya SD, masih SD, bahkan sampai SMP pun sekitar kelas 3, saya masih melihat perjuangan orang tua saya saat itu. Mereka menekuni sembako. Nah, sembako masih kecil-kecilan itu, membuka warung sembako. Bahkan ketika kelas 1 SD, saya betul-betul ingat betul memori itu. Itu di Simpang Gempol. Nah, kalau teman-teman Rimba Bujang ingat ya, kenapa Gempol Samudra itu sangat terkenal di Rimba Bujang, Kabupaten Tebo ya, di Jambi. Itu sejarahnya adalah orang tua saya saat saya masih kelas 1 SD, merintis toko sembako kecil-kecilan di simpang Jalan Gempol. Nah, Jalan Gempol Unit 6, Tirta Kencana, Rimba Bujang. Silakan dicek. Nah, itu pun menumpang dulu tanahnya, masih menumpang. Ya, masih menumpang di Mbah Tarko waktu itu, salah satu guru SMP Negeri 13, dulu SMP Negeri 6 Jalan Polim, itu Mbah Tarko ya. Jadi saat itu saya melihat toko yang sangat kecil, sangat sederhana ya. Kalau saya hitung sekarang pun mungkin saat itu nggak ada itu modal 5 juta, itu nggak ada, masih recehan. Jadi memang benar-benar masih kecil itu toko itu waktu itu. Jadi teman-teman sekali lagi ya, saya sesederhana itu karena melihat orang tua saya yang awalnya emang benar-benar kecil, recehan seperti itu. Bahkan selain toko sembako juga sempat masih jualan es cendol yang dibuat oleh ibu saya. Kemudian bapak saya itu masih goreng-gorengan. Saya melihat sendiri, saya ikut, apa ya kalau orang Jawa bilangnya, ikut nitilin itu gorengan yang udah matang, saya colongin satu, saya makan di dapur waktu itu. Nah, jadi sekali lagi, kalau teman-teman berpikir bahwa wah Pak Dwi enak, privilege-nya oke, anak orang kaya, saya bilang orang tua saya bisa-bisa aja waktu itu ya. Dari kelas 1 SD saya melihat sendiri punya toko sembako yang kecil, rumah pun tanahnya masih numpang ya, bangunannya bangun sendiri, tanahnya numpang waktu itu karena belum punya tanah sendiri. Kemudian masih jualan es cendol. Nah, semakin kesini SMP, SMA emang maju ya, untuk ukuran daerah sana ya lumayan lah ya gitu, lumayan. Nah, yang cukup membuat saya bangga itu adalah begitu saya kuliah semester awal, saya mikir, gila, dulu cuma jualan cendol,
cuman punya toko sembako kecil, tanah aja nggak punya, rumah masih papan, belum tembok. Ingat, rumah papan. Kalau orang Jawa bilang rumah gedek itu apa ya? Ya pokoknya rumah sederhana deh, itu teman-teman. Ya, nah makanya waktu begitu saya mulai SMA, bahkan awal-awal kuliah, saya mikir dulu seperti itu orang tua saya. Akhirnya bisa menguliahkan saya di kedokteran. Saat itu saya kena kedokteran itu dapat uang gedung 25 juta. Saat itu, wah, 2004 itu mahal sekali. Tapi saya bangga karena teman-teman saya yang lain masih ada yang kena 100 juta, 200, 150 dan seterusnya. Gitu. Dan waktu itu saya motivasinya satu. Saya pokoknya harus kaya. Kayaknya nggak muluk-muluk, pokoknya yang penting di atas orang tua saya. Itu goal sederhana saya, teman-teman. Harus kaya dan minimal adalah seperti orang tua saya. Itu di benak saya. Karena saya pikir orang tua yang nggak kuliah, cuma lulusan SMP, karena kelas 2 SMA keluar, ya orang tuanya meninggal dan nggak bisa ngelanjutin. Namun orang tua saya bisa menyekolahkan kedokteran, yaitu saya. Padahal kedokteran itu kan sampai sekarang aja masih sesuatu yang prestis gitu ya, masih sesuatu jurusan yang bonafit selain jurusan-jurusan yang lain gitu. Bahkan adik saya pun saat ini juga kuliah kedokteran gitu. Walaupun saya sama istri itu sudah sepakat ke depan gak akan menyekolahkan anak saya di kedokteran gitu, dengan alasan ya kita punya alasan sendiri gitu ya, karena kita emang keluarga bisnis gitu. Dari kecil emang orang tua saya orang tua bisnis gitu, walaupun bisnis kecilan gitu. Nah, silakan teman-teman sedini mungkin, mau dari SMP, SMA. Kalau saran saya paling telat SMA. Kalau Anda saat ini SMA, saat ini Anda SMP, atau lagi kuliah misalnya, silakan. Yang penting sebelum Anda 30 tahun, langsung segera jauh-jauh waktu, jauh-jauh tahun, Anda tentukan goal sedini mungkin. Tentukan mimpi Anda, bayangin terus. Anda bawa dalam doa, Anda tanamkan dalam mindset pikiran Anda, masukkan dalam bawah sadar Anda. Bangun tidur, ucapkan dalam hati Anda. Mau tidur, bawa dalam doa. Terus seperti itu, pikirkan terus di sini. Lama-lama itu akan menyatu dalam pikiran Anda, dalam jiwa Anda. Misal, kalau saya kan general banget tuh, saya harus kaya. Kayaknya minimal seperti orang tua saya. Anda boleh aja, saya harus kaya seperti Sandiaga Uno. Saya harus jadi presiden seperti Jokowi. Oh, silakan teman-teman. Itu bebas. Silakan Anda mantepkan, yakinkan diri Anda. Mau muluk-muluk, yang paling muluk-muluk silakan. Atau Anda yang mau realistis, misalnya pokoknya kalau sekaya ini itu masih mungkin buat saya. Kalau sekaya sekelas Pak Dwi Hartono, saya masih bisa kayaknya. Nah, silakan. Atau saya mau sekaya Haritanu, kayaknya bisa deh, silakan. Gitu. Jujur, saya pun dengan seusia sekarang, saya sekarang membangun mimpi. Mimpi saya dikatakan muluk-muluk, ya silakan. Pokoknya sebelum saya mati, ya syukur-syukur sebelum saya usia 50 tahun, saya sudah mencapai levelnya Pak Sandiaga Uno. Itu cita-cita saya saat ini. Ya, terserah teman-teman muluk-muluk, bebas. Tapi saya punya keyakinan, sebelum usia 50 tahun saya pasti akan mencapai pada titik Pak Sandiaga Uno sekarang. Itu goals baru saya. Kalau dulu goal saya adalah pengen jadi orang kaya, minimal seperti setara dengan orang tua saya. Dan di usia 29 kemarin, bahkan 28 lah ya, karena 29 itu saya sudah bisa mengeksekusi rumah yang sekarang, dan itu sudah melewati posisi saat ini orang tua saya gitu. Saya sekarang umur 34, bulan depan 35 tahun. Jadi di usia 28-29 saya sudah mencapai goal saya, menyalip kekayaan orang tua saya.
Gitu. Ini bukan pamer, ini motivasi teman-teman ya. Sekali lagi. Nah, silakan teman-teman. Kalau teman-teman pengen sukses, emang harus berani menciptakan mimpi. Berani membuat mimpi. Membuat cita-cita yang dikatakan kepada diri sendiri sebelum tidur, setelah tidur, dalam doa, ucapan terus berkali-kali, dalam hati, dalam pikiran, dalam batin, silakan. Itu teman-teman. Itu sederhana. Tapi itu kekuatannya luar biasa. Karena ketika sesuatu diucapkan terus-terus di angan-angan, Anda membayangkan, otomatis Anda akan kesana terus pikirannya. Saya harus kesana, saya belum kesana. Itu teman-teman, ingat, goals. Oke. Yang kedua, tadi di pembukaan saya sempat menyinggung. Yang kedua itu adalah Anda harus fokus. Fokus apa? Fokus terhadap mimpi Anda. Ketika mimpi sudah dibuat, mimpi sudah diucapkan, sudah dibuat dalam mimpi, dalam angan-angan, dalam pikiran Anda harus fokus untuk mencapai mimpi tersebut, goals tersebut, tujuan tersebut. Fokuslah. Fokus apa? Ya, Anda fokus. Kalau saat ini Anda sedang sekolah, fokuslah belajar. Kalau Anda mau nyambi bisnis, silakan, tidak masalah. Tapi jangan lupa, emang Anda pribadi yang bisa mengatur waktu. Kapan Anda belajar, kapan Anda ujian, kapan Anda mengerjakan tugas dari dosen Anda, kapan Anda mengerjakan skripsi, silakan. Tapi kalau Anda yang tidak bisa multitasking, tidak bisa menyadari tidak multi talent, ya Anda harus fokus aja satu persatu. Gitu. Kuliah selesaiin, fokus, begitu selesai, baru Anda merintis usaha. Atau mungkin kerja dulu ikut orang untuk cari pengalaman, gak masalah, gak harus langsung ke pusat, gak harus membangun bisnis langsung. Tetapi kalau Anda punya keberanian, Anda berani membuat resiko, silakan. Sambil kuliah, Anda coba bisnis kecil-kecilan, teman-teman. Anda coba dulu, kalau belum ada coba, Anda belum tahu ini gagal atau berhasil. Saya waktu kuliah pun kayak gitu, membuat warteg, membuat PS2, membuat penyet, kemudian membuat warnet, membuat game online. Itu saya lakukan selama kuliah. Dan itu beberapa berhasil, sampai balik modal, BP, bahkan profit. Ada juga satu dua yang memang gagal. Gitu. Warteg saya tuh ramai sekali. Coffee shop saya pernah bikin, itu gagal. Jujur aja. Nggak sempat ramai, langsung gagal. Di bulan kedua, ketiga sudah langsung gagal. Gitu. Jadi kalau Anda berani mencoba saat kuliah, silakan. SMA pun silakan. Karena sekarang itu banyak peluang, teman-teman. Nggak seperti zaman saya. Kalau sekarang sudah ada medsos, YouTube, ya, kemudian macam-macam. Ada WA. Dulu pusing kita mau promosi. Mau belajar sesuatu tuh medianya kurang. Zaman saya. Kalau sekarang kan banyak. Saat itu aja saya berani melakukan sesuatu. Bahkan di semester 3, semester 4 saya sudah mulai sesuatu. Gitu. Silakan. Anda fokus apapun yang Anda lakukan. Mimpi Anda silakan raih perlahan-lahan. Anda fokus. Fokus terhadap mimpi yang ingin Anda capai. Saya pengen punya pabrik konveksi yang besar. Ya Anda rintis terus konveksi itu. Dari kecil cuma punya penjahit doang 1-2, kemudian mulai upgrade ke mesin pabrik gitu kan, yang cuma kapasitas berapa, kemudian naik scale up terus seperti itu. Jadi fokus, teman-teman. Kadang banyak orang punya cita-cita, punya usaha, punya bisnis, tapi nggak fokus. Mimpi doang, punya angan-angan doang, tapi dia nggak fokus. Gitu. Jadi lakukan terus-menerus. Kalau dia omsetnya turun, Anda bedah, Anda evaluasi. Kalau bikin konveksi ternyata nggak jalan, ya evaluasi, masalahnya di mana? Marketingnya bermasalah kah? Atau misalnya produksinya kah? Atau mesinnya? Atau SDM-nya? Silakan evaluasi terus-menerus. Lama-lama kalau Anda fokus, Anda konsentrasi di lini tersebut, ya, Anda konsentrasi di lini tersebut, Anda pasti akhirnya ketemu permasalahannya, akhirnya mudah untuk menjadi besar. Gitu. Jadi fokus itu penting, teman-teman. Sederhana, sikap yang sepele, tapi jarang orang bisa fokus.
Coba deh, fokusin sebentar. Mungkin sehari Anda luangkan waktu 3 jam, 4 jam untuk mengevaluasi segala mimpi Anda, kerjaan Anda, usaha Anda. Lama-lama saya pastikan pasti bisa besar. Gitu. Nah, yang ketiga adalah Anda harus punya mental pantang menyerah. Penyakit orang Indonesia adalah menawarkan barang dalam all shop, misalnya Facebook, IG, mungkin di grup WA, karena nggak ada yang merespon, nggak ada yang bertanya, nggak ada yang beli, atau mungkin banyak yang nanya, tapi nggak ada yang closing, nggak beli-beli. Terus kalau teman-teman mengalami seperti itu, orang Indonesia kebanyakan langsung letoy, langsung balik kanan, putar balik, nggak jalan, udah. Bikin nasi goreng, bikin mie goreng, bikin penyet, dicoba sebulan 2 bulan, awalnya laku, lama-lama sepi, kurang omsetnya, terus kapok, terus langsung balik kanan. Itu penyakit teman-teman. Mental sukses itu kalau ada penolakan, kalau cuma gagal 1, 2 hal, 3 hal, 4 hal, 5 hal, terus mencoba, dievaluasi sampai benar-benar mentok. Permasalahannya kalau omset turun, kalau nggak laku, nggak dievaluasi. Masalahnya nggak digali, nggak dicari. Di mana penyakitnya? Kalau penyakitnya dicari, cari solusinya. Begitu ketemu masalahnya, oh ternyata makanan saya nggak enak. Saya bikin penyet, ternyata nggak enak. Anda nggak nanya dengan saudara, teman-teman, coba deh gratisin ke teman-teman. Bro, gimana penyet saya, enak nggak? Bro, Anda boleh tuh gratisin dulu. Atau mungkin ketika arisan dibawa produknya, tawarin, enak nggak? Itu pertama. Misal yang lain, kamu tanya sama teman-teman, bro, kalau harga segini mahal nggak ya? Tanya lagi teman yang lain, teman organisasi, teman main, teman nongkrong, teman rumpi, teman gibah, tanya semua. Kira-kira harga Anda itu sudah pas betul. Jadi teman-teman ya, kalau gagal melakukan sesuatu, usaha kecil-kecilan, itu jangan mudah menyerah. Kalau ditolak, kalau nggak laku. Saya kemarin ikut seneng, jujur aja ya, di saat pandemi ada teman bertanya sama saya kasih kesempatan dia untuk melakukan sebuah peluang usaha yang sederhana. Terus akhirnya jalan. Awalnya sepi. Saya bilang, udah fokus aja, kemudian lakukan aja, nggak usah nyerah, lakuin terus, double aja. Ternyata jalan teman-teman sekarang. Itu contohnya. Oke, teman-teman semua ya, cukup ya. Ada 3 hal. Kalau mau saya kumpas, mau berapa hari pun nggak akan selesai. Ya. Jadi sikap banyak, cara banyak, tapi minimal Anda punya 3 ini saja. Nggak usah melulu teman-teman, karena kita nggak mungkin bisa komplit. Kita nggak punya karakter yang komplit, saya pun ada kekurangannya. Minimal Anda bisa melakukan dan komit 3 hal tadi. Ya, tentukan goals atau tujuan Anda, mimpi Anda. Yang kedua fokus, yang ketiga pantang menyerah, sudah. Saya pastikan Anda sebelum usia 30 tahun pasti Anda bisa sukses, Anda bisa kaya. Saya pun berdasarkan cerita tadi, saya usia 28-29 saya belum bisa mengeksekusi rumah senilai miliaran di atas kekayaan orang tua saya. Salam sukses dari Klen Hartono.